Tokoh pendidikan dan sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Muti resmi dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen. Dalam pelantikannya, Muti mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan dua pesan penting yang menjadi landasan dalam menjalankan tugas barunya. Pesan pertama menurut Muti adalah tentang pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan dasar ini sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan amanah Undang-Undang Dasar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kata Mukti. Pesan kedua dari Presiden Prabowo adalah harapan agar Abdul Muti dapat bekerja secara optimal untuk memajukan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Abdul Muti diharapkan mampu membawa perubahan positif di sektor pendidikan dengan memprioritaskan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Abdul Muti merupakan sosok yang lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 2 September 1968. Ia mengawali pendidikannya di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo, Semarang, dan meraih gelar sarjana pada tahun 1991. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikannya di Pasca Sarjana University Flinders, Australia Selatan, dan berhasil mendapatkan gelar S2 pada tahun 1996, dan gelar doktoral ia raih di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebagaimana dilansir dari berbagai sumber bahwa Abdul Muti sudah aktif di organisasi Muhammadiyah sejak tahun 1994 dan pernah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya Sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah tahun 2000 sampai dengan 2002 dan Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 2002 sampai 2006, Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tahun 2005 sampai 2010. Pengalaman ini memperkuat kapabilitasnya dalam memimpin sektor pendidikan di Indonesia. Tak hanya aktif di Muhammadiyah, ia juga terlibat di berbagai organisasi nasional dan internasional. Abdul Muti pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Agama Kontra Terorisme dan Sekretaris Dewan Nasional Intelektual Muslim Indonesia. Nama Abdul Muti juga dikenal dalam lingkup internasional sebagai salah satu advisor di British Council London sejak 2006. Pada tahun 2020, Abdul Muti dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Menandai kontribusinya yang signifikan dalam dunia akademik. Selain itu, ia juga aktif menulis buku dan artikel di berbagai media massa, memperkaya diskursus pendidikan di Indonesia. Sebagai Mendikdasmen, Muti diharapkan dapat membawa perbaikan dalam sektor pendidikan, baik dari segi akses, kualitas guru maupun pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Bagaimana pandangan Profesor Abdul Muti terkait dengan kurikulum merdeka? Kita dengarkan cuplikan wawancaranya, sahabat. Sebenarnya secara filosofis dalam konteks dunia pendidikan, Merdeka Belajar itu bukan konsep yang baru ya. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro itu sudah meletakkan dasar-dasar Merdeka Belajar itu lewat pendidikan taman siswa yang beliau rintis, dan itu menjadi bagian dari konstruksi pendidikan nasional gitu. Bahkan Hari Pendidikan Nasional pun itu kan mengikuti tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian slogan pendidikan Tutwuri Handayani itu juga merupakan slogan dari Ki Hajar Dewantoro. Tetapi konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantoro ini sepertinya tidak ditangkap secara utuh oleh timnya Mas Nadiem itu. Karena kalau kita bicara Merdeka Belajar dalam konteks konsepnya Ki Hajar itu kan ada dua makna ya. Yang pertama, pendidikan itu merupakan sarana untuk memerdekakan manusia.
Jadi menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang merdeka, dan itu esensi dari pendidikan sebenarnya ada di situ. Karena pembeda antara seorang berilmu dengan seorang yang mungkin kita sebut dalam ekstrim tidak berilmu itu kan pada kemampuan untuk melakukan upaya-upaya liberasi, ya. Liberasi bukan liberalisasi. Nah, yang sekarang ini terjadi nampaknya liberasi itu berubah menjadi liberalisasi. Yang itu secara filosofis dan dalam konteks pendidikan sangat jauh berbeda. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ini tetap harus berpijak dan harus mengikuti dengan sangat seksama bagaimana nilai-nilai utama dan nilai-nilai dasar kita sebagai bangsa Indonesia ini. Kemudian dalam konteks pembelajaran sebenarnya juga Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru, ya. Dalam teori pendidikan humanistik, terutama kalau kita ikuti pendapatnya misalnya Carl L. Rogers, kan dia sejak lama tahun 60-an sudah mengenalkan freedom to learn gitu. Yang dengan psikologi humanistik itu ya memang orang itu merdeka belajar, bisa belajar apa saja dan kemudian bisa memilih apa yang ingin dia pelajari, dan dia tidak boleh belajar dalam suasana yang tertekan, sehingga dia harus enjoy belajar, harus dalam suasana yang menyenangkan, dan berbagai penjelasan secara akademik apa makna dari freedom to learn itu. Nah, konstruksi ini nampaknya belum kuat terbangun dalam konteks slogan Merdeka Belajar yang sekian serinya sudah diluncurkan oleh Mas Nadiem itu. Bahkan kemudian ini soal perdebatan filosofis, ya Mas Budi, ya, bagaimana pendidikan itu kan sebenarnya kalau kita kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Poinnya kan ada di situ sebenarnya. Dan karena itu maka pendidikan itu adalah hak semua warga negara, dan semua warga negara itu berhak mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini, pendidikan itu kan berusaha untuk membangun manusia seutuhnya. Itu membangun manusia seutuhnya itu adalah manusia yang mereka memiliki kepribadian yang utama, kemudian memiliki kemampuan yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan. Gitu. Kehidupan itu adalah ya life gitu, kehidupan. Kemudian penghidupan itu adalah ya sustainability dia untuk bagaimana mendapatkan rezeki, mendapatkan maisha, income dan sebagainya. Nah, ada gejala di mana kebijakan Mas Nadiem ini sepertinya itu sangat terpengaruh oleh aliran di mana pendidikan itu driven by market. Jadi pendidikan ini sepertinya sangat didominasi oleh orientasi pekerjaan. Sementara kita melihat realitas sekarang ini, ya terutama tadi dikaitkan dengan Merdeka Belajar, kemudian slogan yang dipakai sekarang kan link and match, ya. Yang itu juga sebenarnya bukan slogan yang baru kan. Tahun 80-an waktu Pak Wardiman Joyonegoro menjadi Mendikbud, ini juga yang beliau pakai kan, link and match itu. Karena beliau sebagai seorang alumni Jerman sangat terinspirasi oleh sistem pendidikan di Jerman. Dan memang link and match itu berjalan dengan sangat baik di Jerman. Karena apa? Ada kesinambungan, ada keseimbangan antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Prof, itu bukankah itu yang mau dijawab dengan ya, Merdeka Belajar ini? Link and match yang lebih real, yang lebih konkret gitu, Prof, tidak hanya sekedar jargon. Iya, tetapi untuk kita bisa nge-link seperti kita wawancara sekarang, Mas Budi, itu kan perlu ada perangkatnya, perlu ada gadgetnya kan. Kemudian yang kedua perlu ada sinyalnya. Perlu ada sinyalnya. Bahkan tidak hanya itu. Ada sinyal tapi juga perlu ada paket datanya juga. Iya, iya. Perlu ada kuotanya. Jadi untuk menuju link and match itu kan harus ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi, ya. Dalam konteks Jerman, itu industrialisasinya berjalan dengan sangat kuat. Jerman adalah negara yang memang menjadi welfare state itu karena memang industri itu sangat kuat di sana, dan industri di Jerman itu menjadi begitu kuat karena didukung oleh inovasi-inovasi dari vocational school atau vocational institution yang memang di Jerman itu menjadi bagian dari kekuatan inovasi dalam dunia industri. Nah, problem kita sekarang ini kita tidak memiliki seperti Jerman itu, Mas Budi. Industri kita ini kan belum menjadi industri yang kemudian bisa match dengan dunia pendidikan.
Kita lihat ya, misalnya begini. Kalau saya agak tracking ke belakang, Mas Budi, misalnya Ya. link and match Pak Wardiman itu kalau saya boleh mengatakan kan gagal pada waktu itu. Kan gagal, walaupun beliau kemudian membuat terobosan ya ketika itu SMA itu dibuat 2 jalur A dan jalur B. Jalur A itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, jalur B untuk masuk dunia kerja. Dan kemudian itu tidak berhasil, sehingga ketika tidak berhasil ganti menteri, ganti kebijakan gitu kan. Ya. Kemudian sekarang ini kita lihat kondisi Indonesia juga hampir sama. Apakah kita melihat sekarang ini kita punya industri yang canggih seperti mohon maaf yang dimiliki Korea Selatan yang melompat luar biasa dengan kekuatan industrinya, dan kemudian Korea Selatan itu tidak hanya mengekspor industri berbasis teknologi tinggi, tapi juga pada saat yang sama mengekspor budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari industri yang mereka berkembang dengan baik itu. Nah, kita ini tidak punya landasan sosial yang cukup kuat. Jadi kelemahan link and match sekarang itu terletak pada 3 hal. Yang pertama pada saya menyebutnya dengan infrastruktur pendidikan dan industri yang tidak mendukung. Kemudian yang kedua, infrastruktur sosial yang juga tidak mendukung. Dan yang ketiga, infrastruktur politik yang juga tidak mendukung. Kenapa saya katakan ini tidak mendukung? Infrastruktur industri kita ini kan sekarang kita nggak punya industri lagi strategis ya. Kita setelah itu kan punya namanya dulu SMK. Ya. Harapannya SMK itu kan mencetak tenaga kerja yang siap masuk dunia kerja. Ya. Dengan slogan yang dulu kita yakin waktu itu ya Mas Budi ya, SMK bisa gitu kan. Pede sekali waktu itu kan. Tapi siap kerja ya. Ya, tapi setelah berjalan sekian tahun mulai muncul sinisme kan. Bisa apa lo? Emang lo bisa apa gitu kan. Dan itu juga problematik. Karena yang kita hasilkan dengan lulusan SMK itu adalah mereka tidak memiliki high skill tetapi low skill. Waktu itu ada konsep kan SMK harus kerjasama dengan DUDI ya, dunia usaha dan industri. Ternyata nggak bisa juga kan, karena nggak seimbang antara pertumbuhan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri. Lalu sekarang SMK yang dianggap tidak berhasil dalam konteks menciptakan tenaga kerja itu dirubah slogannya kan. Sekarang menjadi BMW kan, tidak lagi masuk dunia tapi BMW, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Sekarang slogannya berubah seperti itu. Karena apa? Tidak bisa mereka masuk dunia kerja dan nggak terserap gitu.